Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekologi Lahan Basah yaitu Bapak Maulana Khalid Rifani dan Ibu Saukina. Jadi di sini kami akan membahas tentang sungai dataran rendah, di antaranya Anjir, Handil, Saka, dan Rai. Yang mana kelompok ini terdiri dari Aisyah Mahrita dan saya sendiri, Hanisa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lahan basah terlebih dahulu. Jadi lahan basah adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan tanah. Tipe lahan basah yang termasuk kelompok ini antara lain danau, telaga, sungai, air terjun, rawa air tawar, danau-danau musiman, kolam, dan rawa yang asin di daratan. Lahan basah merupakan habitat yang dijadikan sebagai tempat berkembang biak dan berinteraksi burung. Selanjutnya yaitu sistem perairan atau drainase di Kalimantan Selatan yang terdiri atas 4 kanal, yaitu Anjir, Handil, Saka, dan Rai. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Anjir. Anjir yaitu sebuah kanal primer yang digunakan untuk menghubungkan 2 sungai besar dan juga sebagai aliran transportasi. Adapun Handil yaitu kanal sekunder, bagian dari Anjir juga yang berfungsi untuk pengairan lahan. Dan yang ketiga Saka. Saka yaitu kanal tersier, bagian kecil dari Handil yang biasanya dikelola pribadi, berguna untuk pengairan lahan. Dan yang terakhir yaitu Rai. Rai ini merupakan cabang dari Handil yang menghubungkan beberapa Handil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat fisika, kimia, dan biologi dari sungai. Yang pertama, sifat fisika. Perairan pada sungai itu termasuk ke dalam perairan lautik karena mengalir. Suhu di sini dipengaruhi oleh tingkat intensitas cahaya, yaitu semakin tinggi intensitas cahaya, maka semakin tinggi pula suhunya dan sebaliknya. Kecerahan berhubungan dengan kedalaman, yaitu semakin dalam suatu perairan, maka akan semakin rendah tingkat kecerahannya. Selanjutnya kita masuk ke sifat kimia. Salinitas perairan itu menggambarkan kandungan garam dalam suatu perairan. Garam yang dimaksud adalah berbagai ion yang terlarut dalam air termasuk garam dapur. Pada umumnya, salinitas itu disebabkan oleh 7 ion utama, yaitu natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorid, sulfat, dan bikarbonat. Salinitas itu dinyatakan dalam suatu gram atau kilogram atau promil. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sifat biologi sungai. Dalam sungai ada faktor biotik dan abiotik. Contohnya organisme hidup ialah ikan, lumut, plankton, tumbuhan air, dan lain-lain. Sedangkan pada faktor abiotik, contohnya ialah air, oksigen, batu-batuan, tanah dasar perairan, cahaya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tentang jenis-jenis sungai. Jadi sungai terbagi atas 3 yaitu permanen, period, dan episodik. Nah, jenis sungai yang permanen yaitu sungai yang memiliki debit air yang relatif konstan atau sama banyaknya sepanjang tahun. Contoh Sungai Kapuas, Kahayan, dan Barito. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis sungai periodik. Adalah jenis sungai yang debit airnya itu tidak konstan. Pada waktu musim hujan air sungainya akan banyak, sedangkan di musim kemarau debit airnya akan relatif kecil. Contoh Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Opak di Jawa Tengah. Adapun jenis sungai yang ketiga yaitu jenis sungai episodik. Adalah jenis sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan akan menjadi pada musim hujan airnya banyak. Contohnya itu Sungai Kalada di Pulau Sumba. Kemudian selanjutnya yaitu tipe-tipe sungai menurut pola alirannya. Jadi yang pertama di sini pola aliran radial atau menjari.
Pola aliran pada sungai ini itu terlihat berbentuk seperti jari. Bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal. Kemudian yang kedua, pola aliran dendritik. Pola aliran pada sungai ini tidak teratur. Biasanya sungai dengan pola aliran dendritik terdapat di daerah dataran atau daerah pantai. Kemudian yang ketiga, pola aliran trelis. Pola aliran sungai jenis ini menyerupai sirip. Sungai dengan pola aliran trelis ini terdapat di daerah pegunungan lipatan. Kemudian yang keempat, pola aliran rektangular. Pola aliran pada sungai jenis ini saling membentuk sudut siku pada daerah patahan atau pada batuan yang memiliki tingkat kekerasannya berbeda. Kemudian yang kelima yaitu pola aliran anular. Pola aliran anular ini merupakan pola aliran yang semula merupakan aliran radial sentrifugal, kemudian muncul sebagai subsekuen yang sejajar sungai obsekuen dan resekuen. Pola aliran sungai anular terdapat di daerah dalam stadium dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Jadi berikut ini adalah jenis-jenis lahan basah yang menjadi ekosistem burung air, yaitu diantaranya. Baik, yang pertama yaitu tentang ekosistem sawah. Jadi ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan di darat karena sawah terbentuk karena campur tangan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dalam setiap ekosistem itu selalu ada komponen pembentuknya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen sawah adalah makhluk hidup yang hidup di habitat persawahan dan membentuk rantai makanan. Yang kedua yaitu rawa. Rawa adalah lahan yang genangan air secara ilmiah terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimia, dan biologis. Rawa-rawa adalah gudang harta ekologis untuk kehidupan berbagai macam makhluk hidup. Daerah rawa-rawa itu berfungsi untuk mencegah polusi atau pencemaran lingkungan alam. Kemudian ekosistem yang ketiga yaitu sungai. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang terbentuk secara alami dan letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat atau saluran mengalirnya air tawar dari darat menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Yaitu flora di sekitar lahan basah sungai yang kami temukan pada saat observasi di sekitar Banjarmasin, Handil Bakti, dan juga Anjir Serapat. Tumbuhan yang kami dapatkan cukup banyak dan beragam jenisnya, namun yang kami tampilkan hanya beberapa saja sebagai perwakilan di setiap daerah yang kami temui. Baik, yang pertama ya di sini ada di daerah Anjir Serapat kami menemukan ketapang, yang mana tanaman ini memiliki morfologi. Di antaranya yang pertama daunnya berbentuk silinder dengan sisi agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Yang kedua, akar. Termina catappa termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang. Kemudian batangnya berbentuk bulat. Sifat permukaan batang beralur atau sulcatus, yaitu jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas arah tumbuhan batangnya. Kemudian selanjutnya kebiasaan hidup atau perilaku. Ketapang itu akan menggugurkan daunnya 2 kali dalam 1 tahun, sehingga tumbuhan ini bisa bertahan menghadapi bulan-bulan yang kering. Kemudian selanjutnya ada tanaman senggani, itu di daerah Anjir Serapat juga. Tanaman senggani ini memiliki morfologi
sebagai berikut. Tumbuhan senggani merupakan tumbuhan perdu, tegak tinggi, banyak bercabang, bersisik, dan berambut. Daunnya juga tunggal, bertangkai, letak berhadapan, bersilang. Helai daun bundar atau telur memanjang sampai lonjong, ujung lancip, pangkal bulat tapi rata, permukaan berambut dan kaku sehingga terasa kasar dengan 3 lubang daun melengkung. Habitat tanaman Wedelia yaitu di daerah dengan sinar matahari yang penuh. Lebih banyak sinar matahari lebih bagus untuk bunga Wedelia tumbuh. Selanjutnya yaitu tanaman Wedelia. Tanaman Wedelia ini memiliki nama ilmiah yaitu Sphagneticola trilobata. Dia memiliki morfologi tumbuh dengan panjang selang 18 hingga 20 inci. Wedelia tumbuh menjalar, membina suatu bentangan seperti tikar yang menutupi tanah. Daun Wedelia berwarna hijau cerah dengan panjang daun selang 1 mencapai 3 inci. Permukaan daun Wedelia berbulu dan tepi daun bergerigi. Sebagian bentuk daun Wedelia menjadi lonjong. Bunga Wedelia berwarna kuning cerah, berukuran kecil dengan kelompok bunga melingkar seperti bunga matahari. Putik dan benang sari melingkar penuh di tengah kelopak bunga. Batang tanaman yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan dikeluarkan tumbuhan baru. Batang Wedelia berwarna hijau tegas dengan bulu halus yang menutupi seluruh bagian batang. Tanaman yang kami dapatkan di daerah Handil. Yang pertama Jamaican Nettle Tree atau nama ilmiahnya Trema micarantha. Morfologi tanaman ini yaitu berupa semak atau pohon yang selalu hijau atau setengah kering dengan mahkota lebat. Tingginya 5-15 meter, batangnya bisa berdiameter 20-40 cm dan bebas cabang hingga 4,5 meter. Habitat tanaman ini di berbagai hutan mendukung formasi pertumbuhan sekunder yang lebih terbuka tetapi toleran terhadap berbagai jenis tanah dan kondisi lingkungan selama mereka tidak terlalu basah. Tanaman selanjutnya yaitu Chinese Ligustrum atau nama ilmiahnya Ligustrum lucidum. Morfologi tanaman ini pohonnya hijau yang tumbuh hingga 10 meter, daunnya berseberangan, hijau gelap mengkilap, panjang 6-17 cm dan lebar 3-8 cm. Bunganya mirip dengan privet lain, putih atau hampir putih. Ditumbuhkan dalam malai dan berbau menyengat. Tanaman selanjutnya itu air simpur atau nama ilmiahnya Dillenia subfruticosa. Morfologi tanaman ini tingginya bisa mencapai 15 meter, daunnya sederhana, urat daun menyirip, tangkai daun bersayap sepanjang seluruh bunga sekitar 95 mm, berwarna kuning, kadang-kadang diatur dalam kluster terang. Habitat tanaman ini yaitu di hutan sekunder atau dalam pembukaan lahan di hutan-hutan tidak terganggu, bahkan di kerangka kesehatan hutan di tanah potsolik dari tropis serta sepanjang sungai. Kebanyakan pada tanah aluvial seperti rawa, hutan bakau, tepi sungai, tapi kadang-kadang juga ditemukan di bukit. Willow atau nama ilmiahnya Justicia gendrausa. Morfologi mempunyai tubuh tegak, tinggi mencapai 2 meter, bercabangan banyak dimulai dari dekat pangkal batang
bintang. Daunnya berwarna hijau tua, terletak saling berhadapan berupa daun tunggal yang bentuknya lancer depan dengan panjang 5-20 cm, lebar 1-3,5 cm, tepi daun agak menggulung dan rata, ujung daun meruncing, pangkal berbentuk biji, bertangkai pendek antara 5-7,5 mm. Habitat tanaman ini tumbuh di ketinggian 1-500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, red distance atau jarak merah, atau lebih sering disebut jarak hias, dengan nama ilmiah Jatropha padacrica. Mempunyai morfologi tubuh tegak, batang tebal dengan tinggi 1-2 meter, serta rambut kelenjar berbentuk bintang bercabang, kulit tipis berwarna hijau atau merah ketika muda, daun tunggal berbentuk bulat telur, sunggang sampai bulat berbagi 3-5, bertangkai panjang 7-22 cm dan lebar 6-20 cm, dan muda berwarna keunguan, sedangkan daun tua berwarna ungu kecoklatan. Bunganya menjamuk di dalam, mulai rata, berbentuk corong ukuran kecil, keluar dari ujung batang dan berwarna keunguan. Habitat jarak hias ini tumbuh pada tumpukan sarang semut, juga pada tumpukan tanah basah yang baru di sekitar anak sungai. Jarak merah dapat beradaptasi dalam musim yang beriklim basah maupun kering. Tanaman ini juga tumbuh di padang rumput, hutan, tepi sungai, atau di tepi jalan. Selain itu, jarak merah ini juga dapat tumbuh di tengah-tengah pohon bekas reruntuhan akibat banjir. White mangrove atau bakau putih, nama ilmiahnya Lagutaria racemosa. Morfologinya itu pohon atau semak berukuran sedang, ditumbuhi kulit pohon yang tebal dan bersisik, sering berwarna kemerahan, daunnya yang halus dan kasar, panjangnya sampai 7 cm, berhadapan dengan kepingan berwarna kuning di kehijauan. Behavior atau kebiasaan perilaku hidup bakau putih ini itu mengeluarkan kelenjar unik yang disebut nektaris ekstra bunga yang ditemukan di kedua sisi batang di pangkal daun. Struktur ini mengeluarkan gula yang dapat menarik semut yang melindungi tanaman dari serangga herbivora. Habitat aslinya ini bakau putih ini sepanjang sungai India, jauh di atas garis pasang, biasanya daratan tinggi, bakau dan spesies terkait lainnya. Namun mereka dapat ditemukan berbaur dengan mangrove hitam, Avicenna gramineus. Distribusi mereka sering tidak merata. Tanaman di daerah Rai. Selanjutnya yaitu semi internal atau semi abadi dengan nama ilmiah Clerodendrum indicum. Morfologi tanaman ini batang yang kadang-kadang herba tetapi lebih sering menjadi kayu, dengan tanaman mengadopsi kebiasaan semak atau tree, pohon kecil, tumbuh dari batang bawah yang menghisap agresif stoloniferous. Tanaman dapat mencapai 3 meter. Batang biasanya sangat lurus atau melengkung, sebagian besar tidak bercabang. Habitat tanaman ini di lereng gunung pada ketinggian 500-1000 meter.
Tanaman selanjutnya balsam atau lebih sering kita kenal pacar air. Nama ilmiahnya itu Impatiens balsamina. Morfologi tanaman ini merupakan tanaman terna yang berbatang basah, lunak, bulat, bercabang, warna hijau kekuningan, dengan tinggi 30-80 cm, arah tumbuh tegak dengan bercabang monopodial, dengan pacar air berwarna hijau muda dengan panjang 6-15 cm dan lebar 2-3 cm. Daun tunggal tersebar berhadapan atau dalam karangan, berbentuk lancet memanjang dengan pinggiran bergerigi dan ujung daun meruncing. Habitat tanaman ini berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pacar air dapat hidup pada daerah beriklim semitropikal, namun tidak dapat hidup pada daerah yang kering dan menggersang. Pacar air ini juga sangat peka terhadap hama. Jadi ketika kena hama itu akarnya langsung busuk. Pacar air ini tumbuh di perkarangan rumah pada ketinggian 1-900 meter di atas permukaan air laut, dengan hanya menebar biji dari buah tanaman tersebut. Jelaskan fungsi dan manfaat. Yang pertama, fungsi anjir Handyalsacchae ini bisa dibilang sama, yaitu sebagai jalur transportasi warga serta pengairan ladang pertanian warga setempat. Kedua, manfaat anjir Handyalsacchae dan Ray ini juga hampir sama, yaitu sebagai kebutuhan hidup warga seperti mencuci, mandi, kakus. Kadang juga dimanfaatkan sebagai tempat memancing ikan seperti ikan gabus, ikan papuyu, ikan lundu. Dan kadang di sini juga anak-anak warga setempat memanfaatkan untuk bermain air, berenang, atau bahasa banyaknya itu belumba. Pertama, potensi. Masyarakat sekitar lahan basah ini, terutama di daerah sungai, itu terbiasa mengonsumsi dan menjual hasil ikan tangkapan mereka, seperti ikan haruan atau gabus, ikan papuyu, ikan lundu, yang banyak dimanfaatkan penduduk warga setempat dengan menjual di depan rumah mereka, atau mereka menggunakan berjaja itu di atas jukung, perahu dayung khas Kalimantan. Dari hasil tangkapan mereka ini digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak mereka. Selain itu, sungai di sekitar masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai sistem penanaman, misalnya pertanian, perkebunan, atau lahan baru. Yang kedua, peluang. Sungai di lingkungan lahan basah seperti Sungai Alalak adalah sebuah potensi besar yang jika dikelola dimanfaatkan secara maksimal akan menciptakan peluang kewirausahaan, mengingat kondisi tempat tinggal masyarakat setempat itu di tepi Sungai Alalak yang sebagian besar terbuat dari kayu dan berdiri di atas sungai. Jadi sebagai balik ke potensi di mana menjual ikan-ikan tangkapan mereka itu akan menjadi kewirausahaan yang dapat mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi di sini juga bisa memanfaatkan sebagai tempat pariwisata, di mana dari gambar tersebut juga gambar orang-orang
berada di atas jukung itu bisa menarik minat wisata-wisata asing untuk melihat kebudayaan masyarakat setempat. Akan dan rai di beberapa tempat yang kami datangi dan melalui wawancara masyarakat setempat, kami memperoleh data di mana masyarakat tersebut masih memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai. Di sepanjang kami observasi ini juga tidak ada tempat khusus pembuangan sampah. Jadi masyarakat setempat itu membuang sampah itu sembarang aja, dan rata-rata membuang sampah itu ke sungai. Dan juga kami melihat warga setempat masih menggunakan jamban di pinggiran sungai untuk buang air. Kebiasaan tersebut bisa mencemari air sungai. Selanjutnya, tantangan. Ditinjau dari sudut pandang antropologis, kecenderungan orang membuang limbah atau kotoran ke sungai telah menjadi adat atau kebiasaan sejak dahulu kala, jauh sebelum adanya sarana dan prasarana sanitaritas lingkungan seperti jamban keluarga, WC, dan tempat sampah. Jadi tantangannya ini ya masyarakat tempat itu bagaimana kita cara kita supaya masyarakat setempat itu tidak membuang sampah sembarangan lagi, tidak buang air di pinggiran sungai lagi. Mengubah kebiasaan itu adalah tantangan terbesar. Mobilize counseling, guidance, and direction for residents in the river basin, di mana pemerintah melakukan gerakan penyuluhan, pembinaan, pengarahan terhadap warga setempat untuk mengurangi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai, pembuangan sampah fisik, dan penggunaan obat-obatan pembasmi hama secara berlebihan. Sementara di sebelahnya mau counseling, guidance, and direction of industry, di mana gerakan penyuluhan ini difokuskan untuk orang-orang yang mempunyai usaha yang ada limbahnya. Jadi limbah hasil usaha mereka itu dikelola. Carry out scientific testing of the hazardous level of pollution, di mana melakukan pengujian ilmiah terhadap tingkat berbahaya air sungai yang tercemar dan realisasi upaya untuk mengatasi berdasarkan teknologi yang memungkinkan. Konservasi ada beberapa cara, yaitu don't littering, yang mengotori. Kita sebagai masyarakat yang bersosialisasi agar tidak mengotori sungai-sungai kepada penduduk-penduduk. Clean the river, membersihkan sungai secara berkala agar tidak ada penumpukan sampah dan tidak ada terjadi pendangkalan sungai akibat sedimentasi dari bahan organik. Don't throw and away the waste, jangan membuang limbah, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah usaha. Sebaiknya limbah-limbah tersebut itu dikelola dulu agar jika terkena air sungai atau masuk ke sungai itu tidak berbahaya bagi makhluk yang ada di sungai, agar ekosistemnya masih terjaga. Selain itu juga penanaman pohon-pohon di pinggiran sungai agar tidak ada terjadi erosi, dan sebaliknya jangan menebang-nebang pohon di pinggiran sungai. Sekian presentasi dari kami.